Halo semua, selamat datang di channel ini. Pada video ini kita akan membahas terkait dengan bonus dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawai negeri sipil dan pegawai P3K. Lalu bagaimana dengan tenaga honorer dan non aparatur sipil negara lainnya? Apakah juga merupakan bagian yang menerima bonus yang akan diberikan di awal tahun ini? Kita akan bahas di video ini, tapi sebelum itu untuk rekan-rekan yang menyaksikan video ini silakan ditonton video ini secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara penuh. Pemerintah resmi akan memberikan penghargaan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai P3K di tahun 2023 ini sebagai wujud penghargaan atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Hal ini tentu akan menjadi kabar yang baik yang ditunggu-tunggu oleh segenap aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun P3K. Bonus yang dimaksud adalah pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Besaran yang diberikan akan sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Adapun tambahan penghasilan juga akan diberikan dan melekat dalam komposisi tunjangan hari raya dan gaji 13 ini, akan tetapi dimaksimalkan sebesar 50% bagi instansi pemerintah daerah. Seluruhnya itu tergantung dari kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang merupakan penerima dari tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ini itu diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK 05 tahun 2022. Penerima yang dimaksud merupakan pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, anggota kepolisian, pejabat negara, dan pensiunan. Rekan-rekan sekalian, yang menjadi permasalahan adalah apakah tenaga honorer dan non ASN ini juga bisa mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK 02 tahun 2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023. Di Peraturan Menteri Keuangan ini juga terdapat poin yang memungkinkan dan mengatur persoalan honorer yang dapat diberikan tunjangan hari raya atau THR di tahun 2023 ini. Besaran THR yang dapat diterima oleh tenaga honorer dengan kategori yang akan saya bahas pada kali ini adalah sejumlah dengan honorarium yang diterima setiap bulan. Permenko nomor 83 ini mengatur tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023. Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai dasar bagi seluruh instansi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan keuangannya. Di pasal 2 peraturan ini disebutkan bahwa standar biaya masukan tahun anggaran 2023 ini berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi. Di lampiran peraturan Kementerian Keuangan ini ditegaskan bahwa dalam satu tahun anggaran akan dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan bagi tenaga honorarium dengan kategori tertentu. Apa saja kategori dan jabatannya? Di lampiran poin 29, honorarium diberikan hanya kepada pegawai non-aparatur sipil negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang atau sesuai dengan kontrak kerja. Jadi rekan-rekan sekalian, perlu ditekankan dan digarisbawahi bahwa Peraturan Menteri Keuangan ini hanya mengatur pemberian THR kepada pegawai non-aparatur sipil negara yang berfungsi atau bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dan instansi untuk mengeluarkan kebijakan keuangan di instansinya masing-masing, sehingga pemberian
honorarium ataupun tunjangan hari raya sesuai dengan peraturan ini akan disesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan daerah. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.